Yahudi itu sendiri pun dalam pencatatan sejarah mereka ada seorang pribadi bernama Yeshua itu hadir di tengah-tengah mereka yang dianggap dan diangkat sebagai raja oleh orang-orang Yahudi lain. Kenapa Yahudi menolak Kristus? Penolakan Yahudi itu berakar dari berangkatnya dan mereka punya konsep Mesias yang berbeda. Mereka berpikir bahwa Mesias yang mereka mau adalah seperti memang Yahudi Rabinik itu akan terus menolak Yesus sampai nanti masa tibanya ke Kristus itu datang dan antikristus itu berkuasa. Mesias yang mereka mau itu yang membuat Israel ini nanti menguasai semuanya. Nantinya antikristus itu akan berdiri untuk membuat Israel itu menjadi negara yang hebat, sehingga orang-orang di seluruh dunia pun nanti akan mengagumi dia dan disimbolkan Alkitab dengan menyembah patungnya. Maka Mesias ini akan mengakui dirinya sebagai Allah dan mengakui bahwa akulah sesungguhnya Mesias, bukan Yesus itu. Kenapa Tuhan Yesus itu harusnya kan sesuai dengan Al-Quran, padahal kan sejarah dunia mengatakan itu Tuhan Yesus yang itu sesuai dengan sejarah Alkitab. Janganlah kau ikutkan yang di abad ke akar 49, udah mundur mereka itu jauh sekali. Kalaupun kita mau berdebat secara teologis, kita minimal berdebat dengan mereka yang memakai kitab yang sama, yaitu Yahudi. Gitu. Kalau sama mereka kita nggak ada hubungan sama sekali. Jadi mau mereka bilang apa kayak ini kayak itu kayak suka hatimu bilangnya begitu. Perbedaan jiwa dan roh ini seperti apa? Tuh. Atau mungkin saya tidak mengatakan tubuh, jiwa dan roh, tapi saya lebih suka menggunakan tubuh, pikiran dan roh. Yang membunuh ayam pun kalau nggak ada tujuannya nggak boleh. Pengen nanya kan, kalau kita kan di Kristen itu kan terkenal dari agama samawi kan ya Kak. Kita tuh kan kalau Kristen itu kan sebelum agama samawi itu kan sebelumnya kan dari Yudaisme kan ya Kak. Dan kita kan sesuai semua kan ya, kitab perjanjian lama kita sama kitab anaknya Yahudi itu kan ya Kak. Ya. Betul. Nah kalau cuman Kak, kalau mau nanya nih Kak, kalau kenapa misalnya kalau Yahudi itu kan harusnya kan lebih kenapa tidak mau mengakui misalnya Yesus Kristus sebagai Tuhan di yang di Israel, tapi padahal kita harusnya kan padahal kan kalau kitab kita di yang Alkitab itu sudah mirip sekali sama dengan kitab tanahnya mereka Kak. Itu sih. Karena mereka tidak mengakui perjanjian baru, bro. Mereka percaya, bahkan seorang sejarawan Yahudi sendiri ya, bernama Josephus Flavius tahun 95 itu mengatakan bahwa Yesus itu disebut sebagai seorang raja oleh Mesihiyim namanya. Mesihiyim itu adalah orang-orang Kristen yang memiliki Mesiha. Mesiha itu Mesias. Makanya dalam bahasa Yunani disebut dengan Kristianos atau Kristos gitu. Nah, jadi Yahudi itu sendiri pun dalam pencatatan sejarah mereka ada seorang pribadi bernama Yeshua itu hadir di tengah-tengah mereka yang dianggap dan diangkat sebagai raja oleh orang-orang Yahudi lainnya. Jadi Kristus itu memang lahir di tengah-tengah keyahudian, besar di sana, takluk di bawah Taurat Galatia 4 ayat 4 dan memenuhi semuanya. Nah, tapi kenapa Yahudi menolak Kristus? Penolakan Yahudi itu berakar dari berangkatnya tradisi Yahudi Rabinik oleh Rabbi Akiva yang memunculkan para Yahudi Rabinik. Jadi Yahudi Rabinik ini kaum umatnya Rabbi Akiva sampai sekarang. Ya, iya, mereka ini gini bro. Mana ini yang saya pakai? Di dalam kitab suci, mulai dari kejadian yang sama dengan di Tanakh itu sampai di dalam Maleaki, itu kita mengikuti kanon Ibrani. Ya, tetapi kalau kita mengikuti Septuaginta yang juga mencatut Deuterokanonika, orang Yahudi tidak menerima Septuaginta. Padahal mereka mengatakan Septuaginta itu buatan orang Kristen. Tapi mereka Yahudi Rabinik ya, Rabinik yang zaman sekarang, itu menolak Septuaginta. Mereka mengatakan Septuaginta itu buatan orang Kristen, tapi mereka lupa bahwa Septuaginta itu sudah selesai di zaman Yesus. Karena makanya ketika orang Yahudi KW ini diperhadapkan dengan pertanyaan, di dalam 2 Makabe, Antiochus Epiphanes menajiskan bait suci dan semua salinan proto Hebrew sudah dibakar. Lalu apa yang dipakai di sinagoga? Mereka tidak bisa jawab itu. Karena proto Hebrew sudah tidak ada, makanya ada salinan Septuaginta.
Septuaginta ini terjadinya sebenarnya sebelum zaman Tuhan Yesus kan ya Kak? Sebelum zaman Yesus sudah selesai di Alexandria oleh 70 LXX. Itu sudah selesai. Nah, kenapa mereka tidak mengakui Yesus? Ya selain daripada mereka memang tidak mengakui nubuatan karena menolak Septuaginta, ya. Dan mereka punya konsep Mesias yang berbeda. Mereka berpikir bahwa Mesias yang mereka mau adalah seperti Daud yang bisa membawa mereka kepada kejayaan yang sesungguhnya, mengalahkan bangsa-bangsa. Tetapi Kristus datang itu membawa kerajaannya, bukan Mesias yang seperti mereka mau. Makanya kan siapa itu ya ibu yang bilang kepada Yesus, biarlah nanti anakku itu duduk di sampingmu berdua ketika dia memimpin sebagai Mesias. Mereka masih berpikir dalam kerangka berpikir Mesias keyahudian mereka. Seperti Daud yang akan memenangkan bangsa Israel. Padahal Kristus kan memenangkan pembebasan dari dosa. Iya. Bukan dari hal-hal duniawi begitu. Jadi memang Yahudi Rabbinik itu akan terus menolak Yesus sampai nanti masa tibanya ke Kristus itu datang dan antikristus itu berkuasa gitu. Iya sih. Tapi Kak kan jujur ya Kak, kan kalau misalnya Yahudi yang babesin Israel itu kan biasanya kan kayak Amerika dan Inggris kan. Amerika Inggris itu kan kurang baca kan Kristennya mereka kan salah satu yang tertinggi juga kan di negara itu, dan mereka mengakui Tuhan Yesus kan ya Kak. Tapi kenapa mereka nggak bisa nerima ya itu, padahal itu sekutunya itu kan rata-rata terima Tuhan Yesus. Ya, agama tidak ada urusannya dengan politik. Itu politik luar negeri mereka, itu diplomasi mereka. Tapi memang penghayatan iman mereka kan Yahudi yang dibentuk oleh Rabbi Akiva itu kan Mesias yang mereka mau itu yang membuat Israel itu nanti menguasai semuanya. Makanya kan kitab suci, kalau penafsiran eskatologi yang saya ikuti, nantinya antikristus itu akan berdiri untuk membuat Israel itu menjadi negara yang hebat, sehingga orang-orang di seluruh dunia pun nanti akan mengagumi dia, dan disimbolkan Alkitab dengan menyembah patungnya. Maka Mesias ini akan mengakui dirinya sebagai Allah dan mengakui bahwa akulah sesungguhnya Mesias, bukan Yesus itu gitu. Jadi ya memang itu penggenapan kitab suci bro, kita sedang dalam masa penggenapan itu. Oke. Tapi ya, secara teologis begitu ya. Ya. Makasih ya Kak buat informasinya. Tuh. Lagi pula kalau Yahudi ditanya Yesaya 53 itu diterapkan kepada siapa, mereka nggak bisa jawab itu. Itu kan ada lebih sedihnya lagi, misalnya mereka buat sekarang di Israel gitu lebih banyak setelah Yahudi Islam gitu kan, kayak mereka nggak ngerti gitu kan. Beda kayak misalnya di Amerika dan Eropa yang Yahudinya yang tersebar itu kan lebih banyak Kristen kan ya Kak. Kita itu tidak butuh kuantitas, kita butuh kualitas gitu. Iya. Jadi masalah mau banyak mau sedikit itu tidak masalah. Yang penting adalah orang-orang yang mengikut Kristus itu orang-orang yang sungguh-sungguh dan mau merendahkan diri untuk diselamatkan, bukan yang sombong merasa dirinya bisa diselamatkan. Kita tidak begitu. Iman kita berangkat dari pemahaman itu. Iya sih. Aku sih bangga sih soalnya kan lihat Kristen gitu kan, kita kan banyak kan soalnya kan yang menentang kita, misalnya kita tuh apalah ngikut dari Islam terus ditolak itu, padahal kan kita sendiri lahirnya sebelum agama Islam, 6 abad sebelum agama Islam kan ya Kak. Terus Kristen tuh dibilangnya yang ngikut itulah banyak macam-macam. Terus Tuhan Yesus itu harusnya kan sesuai dengan Al-Quran, padahal kan sejarah dunia mengatakan itu Tuhan Yesus yang itu sesuai dengan sejarah Alkitab. Janganlah kau ikutkan yang di abad ke akar 49, udah mundur mereka itu jauh sekali. Kalaupun kita mau berdebat secara teologis, kita minimal berdebat dengan mereka yang memakai kitab yang sama, yaitu Yahudi. Gitu. Kalau sama mereka kita nggak ada hubungan sama sekali. Iya gitu. Sih. Jadi mau mereka bilang apa kayak ini kayak itu kayak suka hatimu bilangnya begitu. Iya. Gitu aja. Kalau saya sekarang begitu ya. Betul, iya sih Kak. Terima kasih ya Kak buat informasinya. Iya. Mereka terlalu jauh dengan kita. Ngapain di itu? Kalau mereka ngomong itu segala macam ya suka-sukanya lah. Kita kalau apa dengan Yahudi karena sama-sama kita pegang Taurat. Kalau mereka bilang mengakui Taurat tapi nggak kelihatan di mana bentuknya, entah kayak mana, entah bulatnya, entah apa ya nggak tahu kita.
kita kan tahu ya Kak, sebagai umat Kristen ya Kak, bahwa Tuhan Yesus itu telah menebus dosanya, dosa kita melalui mati di kayu salib kan Kak. Nah, saya mau bertanya gini Kak, apakah ini menurut logika saya Kak, apakah Tuhan Yesus itu menebus dosa kita tuh pada waktu itu saja atau sampai detik ini juga Kak? Dan setahu saya juga kan kita kan upah dosa adalah maut ya kan Kak. Apakah dengan meninggal itu dosa kita diselamatkan oleh kita sendiri atau oleh karena Tuhan Yesus juga? Dan janjinya Tuhan Yesus kan kita tuh kalau percaya kita akan masuk surga ya Kak. Ya, ini Pak Budi jagonya itu. Silakan Pak Budi. Kematian Yesus itu berlaku surut menurut saya. Jadi bukan hanya pada saat itu dan masa yang akan datang, tapi juga berlaku surut ke belakang. Jadi orang-orang seperti Abraham itu dibenarkan karena iman. Seandainya tidak ada penebusan Kristus, dia tidak mungkin dibenarkan karena iman. Jadi penebusan Kristus berlaku untuk semua orang-orang pilihan dari zaman Adam sampai kiamat. Dan kalau dia menebus dosa orang pilihan, dia menebus semua dosa ya. Misalnya saya orang pilihan, saya sudah dibayar dosanya, baik dosa asalnya, dosa yang lalu, dosa sekarang, dosa akan datang sampai saya mati, semua dibayar. Makanya di atas kayu salib dia bisa berteriak sudah selesai. Jadi tidak ada perbuatan baik apapun yang harus saya tambahkan. Perbuatan baik itu hanya bukti kalau saya sudah beriman dan bukti kalau saya selamat, tapi bukan punya andil apapun untuk menyelamatkan saya. Jadi gini Kak, kalau misalkan seandainya ya Kak, kalau saya sebagai orang yang pendosa, ya saya berbuat banyak dosa nih Kak, apakah dengan percaya saja kita dengan Tuhan Yesus itu kita akan menjadi jaminan masuk ke surga? Karena ya yang tadi kakak bilang itu kan ya Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa kita dulu dan sampai selama-lamanya lah ya. Gimana tuh Kak? Ya. Silakan mau ditambahkan Pak Anggiat biar. Oke, sebenarnya yang dibilang Pak Budi itu sudah jelas banget ya. Jadi kalau seorang berdosa seperti yang Bang Jericho bilang, jadi kembali lagi bukan pendosa, orang berdosa. Jadi kalau pendosa dia tetap hidup dalam dosanya. Jadi pertanyaannya, kalau Bang Jericho bilang apakah saya ini hanya dengan percaya saja maka saya pasti diselamatkan walaupun nanti masih pendosa, kan kira-kira begitu yang saya tangkap pertanyaannya. Nah ya, jadi orang yang sudah menerima penebusan atau orang yang sudah percaya, dia tidak akan mungkin suka dengan perbuatan dosa. Jadi kalau Bang Jericho sampai hari ini masih jadi pendosa, suka dengan dosa, maka Bang Jericho hanya sedang membuktikan bahwa Bang Jericho nggak sungguh-sungguh percaya. Itu dia. Jadi kalau Bang Jericho sampai hari ini masih suka dengan dosa tapi mengaku percaya Yesus, itu omong kosong, karena itu nggak bisa bertolak belakang dia. Karena orang yang percaya Yesus itu sudah dimeterai Roh Kudus, ya kan? Nah, Efesus 1 ayat 13 ya, bahwa kamu juga ketika kamu percaya kamu dimeteraikan Roh Kudus. Jadi kalau meterai Roh Kudus itu nggak bisa lepas dari orang pilihan, gitu. Jadi dengan adanya Roh Kudus memeteraikan kita, ketika kita mau berbuat dosa, nurani kita yang dalam hal ini sudah dikuasai Roh Kudus, itu akan menolak itu semua. Nah, tetapi memang nggak ada manusia yang sempurna yang tidak akan berdosa. Makanya saya bilang jangan jadi pendosa. Tapi kalau manusia berdosa ya semua kita berdosa. Nah, jadi hidup di dalam dosa itulah pendosa. Tetapi kita orang Kristen mau kadang-kadang jatuh ke dalam dosa. Kalau namanya jatuh itu di luar kesadaran kita. Tidak ada orang yang sengaja jatuh gitu, nggak ada. Dia mesti
pasti orang itu nggak sadar, dan ketika dia jatuh nggak ada orang aduh jatuh enak juga ya jatuh, nggak ada, pasti langsung bangun gitu ya, bangkit dari sana, keluar dari kejatuhan itu. Nah jadi kalau jatuh bangunnya kita ya seperti dibilang Pak Budi tadi, sampai mati pun kita kadang jatuh di luar kesadaran kita, itu ditebus ya. Jadi kalau sampai hari ini kita sengaja buat dosa di dalam kesadaran kita hanya buktikan kita bukan orang yang percaya. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih Kak Ilya. Saya boleh tambahkan? Silakan Pak. Ya silakan Pak. Saya khawatir kalau itu penjelasan tadi dimutlakkan ya, nanti akan ada banyak orang yang sebetulnya Kristen tapi lalu merasa wah aku masih sengaja berbuat dosa jadi aku bukan Kristen. Menurut saya semua orang itu pasti punya kelemahan, dan dia bisa maju dalam pengudusan di dalam hal-hal lain, tapi dalam kelemahannya dia itu dia tidak maju-maju. Dan itu berlaku bahkan untuk diri saya juga dan untuk semua orang juga ya. Dan juga dosa itu tidak selalu semua orang Kristen membenci dosanya ya. Ada orang yang ada dosa yang dibenci dan sekaligus dicintai, sehingga dalam diri orang itu ada kayak tolak menolak begitu ya. Nah ini yang akan saya bacakan ya dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi orang Kristen punya Roh Kudus itu, memang Roh Kudus itu menarik dia ke arah kebaikan, tapi dia tetap masih punya daging yang menarik dia ke arah keburukan. Dan daging ini yang memungkinkan dia masih mencintai dosa-dosa tertentu. Misalnya perzinahan ya, itu bisa sekali. Nah gitulah, maaf ya Kak, saya potong. Ya makanya kayak seperti saya juga terkadang memang suka bertentangan ya Kak antara daging dan roh ini Kak. Kadang-kadang saya tahu itu dosa, tapi mungkin ada satu momen yang kira-kira membuat kita sulit untuk untuk mengambil pilihan itu ya. Kadang-kadang malah kita juga tetap jatuh dalam dosa, dan ya seringkali memang saya juga gimana ya Kak, maksudnya ini tuh dosa, ini tuh dosa. Kayak di dalam hati tuh dari hati nurani tuh benar-benar udah ada yang negur gitu dari Roh Kudus tuh mungkin ya, tapi sukar sekali untuk ya memang menolak itu, kayak sukar sekali. Dan itu bukan berlaku hanya untuk saudara, tapi untuk saya juga. Jadi ada dosa yang dibenci dan dicintai sekaligus. Iya benar. Nah kalau untuk orang yang tidak percaya, malah tidak ada tarik-menarik atau tolak-menolak itu. Karena ada tarikan ke arah Roh Kudus ke arah kebaikan itu tidak ada. Hanya ada tarikan daging. Maka dia berbuat dosa seenaknya sendiri, sama sekali tidak ada tolak-menolak dan sebagainya. Tapi justru bagi orang Kristen mesti ada itu. Oke deh, makasih deh Kak atas informasi dan jawabannya. Saya juga berpikiran seperti ini juga karena tadi dengar dari roomnya Kak Agatha tuh, pasti Kak Elia itu kan lagi masuk room sana kan, firman Tuhan kan katanya bisa dibilang kan dengan tadi saya tarik kesimpulannya, kita tuh berpikir tentang firman Tuhan tuh dengan logika ya kan. Makanya saya menggunakan logika saya nih, yang saya dapat ini seperti ini nih Kak. Makanya saya mau bertanya mengenai hakikat manusia, merujuk pada 1 Tesalonika 5 ayat 23. Simpelnya adalah tentang 3 itu adalah hakikat manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Perbedaan jiwa dan roh ini seperti apa? Karena konsep pemahaman ini belum saya terima begitu. Itu untuk satu, saya rangkum saya. Pertanyaan saya sebenarnya ada 2. Untuk pertanyaan yang kedua tentang eutanasia atau praktek untuk
menghilangkan atau menghentikan penderitaan dari orang lain atau dari orang itu untuk tujuan kebaikannya. Artinya menghilangkan nyawa. Sama seperti pemahaman konsep umumnya begitu. Kalau contohnya misalnya ada seorang ibu begitu sudah sakit keras. Nah, ada anaknya ini ya begitu. Ya. Saya tahu. Saja. Apakah ini konsep ini baik atau tidak dalam pemahaman iman Kristen kita? Mungkin itu saja. Mungkin begini ya, yang pertama tentang tubuh, roh, dan jiwa ya. Saya sebenarnya bukan orang trikotomi, saya orang dikotomi. Ya, jadi saya mengakui tubuh dan roh saja. Bagi saya jiwa dan roh itu adalah sama. Saya bukan trikotomi ya, tapi saya nggak tahu nanti mungkin Pak Budi dan teman-teman lain. Tapi kalau dikatakan roh dan jiwa, saya punya jawaban untuk ini bahwa roh itu berbicara tentang prinsip yang menghidupi, sedangkan jiwa itu lebih berbicara tentang prinsip yang dihidupi. Oleh karena roh dia dihidupi dan jiwa itu membuktikan dia sebagai yang hidup. Karena pneuma itu diberikan oleh Allah kepada kita itu sebagai hidupnya kita. Nah, jiwa itu adalah ekspresi hidup itu. Gitu. Ya, kalau yang saya dengar dari teman-teman trikotomi itu begitu. Ya, ada perbedaan, mereka membuatnya seperti itu. Tapi sebenarnya itu satu kalau dalam pandangan kita. Ya, itu satu. Karena kalau kita lihat di dalam kitab suci kadang tubuh dan jiwa itu disinonimkan. Itu memiliki roh dan jiwa itu memiliki pengertian yang sama. Gitu. Jadi jiwa itu lebih kepada ekspresi atas hidupnya yang memang dihidupi oleh roh. Begitu. Atau mungkin saya tidak mengatakan tubuh, jiwa dan roh, tapi saya lebih suka menggunakan tubuh, pikiran dan roh. Gitu loh. Kalau saya sama dengan Elia, saya dikotomi ya. Saya ingin membahas ayat yang digunakan tadi ya. Memang ada kata roh, jiwa, dan tubuhmu. Tapi itu tidak berarti bahwa trikotomi itu yang benar. Sekarang saya berikan ayat yang lain ya. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Mestinya semua tahu. Matius 22 ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Apakah selalu ada hati, jiwa, akal budi? Ini masih ada tubuhnya lagi mestinya. Jadi kuartet jadinya 4. Jadi tidak mungkin diartikan seperti itu ya. Jadi kalau ditumpuk-tumpuk semacam demikian itu maksudnya hanya untuk menekankan ya. Tapi bukan berarti bahwa tadi roh, jiwa, dan tubuh lalu betul-betul jiwa dan roh itu dua bagian yang berbeda sehingga lalu percaya trikotomi. Karena kalau itu memang dua bagian berbeda, maka ayat ini ke Kisah Rasul Matius 22 ayat 37 ini maka harus diartikan juga hati dan jiwa dan akal budi itu beda lagi, semua lagi. Semuanya menjadi kacau balau, tidak karu-karuan kalau seperti itu. Jadi kalau saya percaya dikotomi dan saya punya satu sedikit argumentasi ya. Sebetulnya saya punya satu tulisan panjang mungkin sekitar 6 atau 7 halaman yang membahas argumentasi dikotomi dan dikotomi. Dalam Matius pula 28 ya dikatakan jangan takut kepada manusia, mereka cuma bisa bunuh tubuh. Takutlah kepada Allah, dia bisa bunuh tubuh dan jiwamu dalam neraka. Sekarang kalau itu diterapkan dalam doktrin dikotomi itu jadi aneh ya. Jangan takut kepada manusia, dia bisa cuma bunuh tubuh, berarti sepertiga kamu. Takutlah kepada Allah yang bisa bunuh tubuh dan jiwamu, berarti 2/3 dari kamu. Itu jadi konyol, jadi ayat itu. Tapi kalau dikotomi, ini cocok. Jangan takut pada manusia, dia cuma bisa bunuh tubuhmu, setengah dari kamu. Takutlah pada Allah, dia bisa bunuh tubuh dan jiwamu, seluruh kamu, buang kamu ke dalam neraka.
Juga di dalam banyak ayat Allah itu disebut jiwa, lalu binatang bahkan disebut punya roh. Padahal seringkali orang yang dikotomi itu menganggap jiwa itu binatang tuh hanya punya jiwa tapi tidak punya roh gitu. Tapi jiwa dikatakan untuk Allah dan roh dikatakan untuk binatang. Jadi karena itu menurut saya itu dua istilah yang interchangeable, misalnya seperti tembok dan dinding ya. Jadi artinya sama. Jadi saya setuju dengan Elia dalam hal itu. Oke, ya. Siapa Anggiat mungkin mau nambah, silakan Pak. Sebelum yang Ya, sudah cukup jelas ya, pahamnya sama. Saya juga selain ayat yang sudah dikemukakan tadi, saya baca dari Ibrani ya, yang firman Tuhan katakan bahwa firman itu bagaikan pedang bermata dua yang sangat tajam menusuk amat dalam sehingga bisa memisahkan roh dan jiwa. Artinya tidak ada yang bisa membedakan roh dan jiwa ini selain daripada firman Tuhan. Di ayat lanjutannya itu adalah memisahkan, bahkan bisa membedakan pikiran dan pertimbangan. Jadi itu adalah suatu hal yang tidak bisa dibedakan sebetulnya. Tapi saking tajamnya firman Tuhan mengkoreksi kita, maka firman Tuhan itu sanggup membedakan itu. Tapi itu bukanlah hal yang berbeda. Saya kira itu aja, Kak. Iya, ya untuk yang kedua tentang apa itu Indonesia. Itu ya saya pikir semua orang mengerti lah itu ya. Tapi silakan Pak Budi, saya serahkan. Euthanasia itu tetap dilarang ya, baik pasif maupun aktif. Kalau aktif itu mungkin katakanlah kasih suntikan yang mematikan. Kalau pasif itu misalnya dia butuh oksigen, tidak dikasih oksigen, dia butuh transfusi darah, tidak diberikan transfusi darah, ya manapun itu menurut saya dilarang. Ya, yang kecuali kalau memang orangnya tidak punya biaya apapun untuk transfusi dan oksigen dan sebagainya, ya sudah tidak bisa ngomong kalau seperti itu. Tapi selama biaya itu masih ada, mestinya orang itu dijaga kehidupannya. Kalau dia kesakitan luar biasa, ya dikasih morfin saja. Jadi morfinis gimana? Ya mau diapakan lagi? Kita tidak bisa membiarkan orangnya kesakitan, bukan main. Tapi kita tidak boleh membunuh dia juga. Ya sudah dikasih morfin. Kalau dia nanti sembuh, ternyata sembuh, ya dia jadi morfinisnya itu yang ditangani. Tapi kalau dia mati ya sudah, mau diapakan. Tapi membunuh dia itu rasanya kayak playing God gitu ya. Kita menjadi Allah gitu ya. Jadi kalau Allah masih belum mau dia mati, sebetulnya Allah mungkin masih punya rencana tertentu untuk dia, meskipun kita tidak tahu rencana apa. Jadi tidak boleh kita membunuh dia. Mungkin yang lain bisa nambahkan. Ya silakan Pak Anggiat. Nanti sama saya tutup ya. Pandangan yang sama dari saya juga seperti itu ya, karena menyelesaikan hidup seseorang di dunia itu tidak dibenarkan. Bahkan itu mulai dari perjanjian lama ya. Ya, di hukum Taurat itu jelas apapun alasannya nggak boleh membunuh. Jadi menyelesaikan hidup seseorang dengan alasan apapun, apakah itu alasan medis dengan pertimbangan kasihan dan seterusnya, itu tidak dibenarkan kitab suci. Tapi kalaupun di medis itu ya dikatakanlah dilakukan dan dibenarkan, ya itu hak mereka, karena mereka tidak pernah mendirikan suatu badan kesehatan itu berdasarkan kitab suci ya. Nah, jadi kalau pandangan tentang hal-hal yang seperti itu sudah jelas bertentangan dengan kitab suci dan tidak dibenarkan ya. Terima kasih. Kalau literaturnya saya kurang ini ya, itu wewenangnya Kak Elia sama Pak Budi. Kitab suci yang berotoritas, bukan wewenang saya Pak. Iya. Ya ibaratnya rujukannya loh Kak Elia. Oh iya. Ya. Sebentar ya, kita lihat ya. Terima kasih Kak Elia, Pak Anggiat dan Pak Budi. Saya jadi punya pegangan baru tentang pertanyaan secara pribadi ini. Oh kita loh. Cukup jelas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Di dalam Matius 5 ayat 21 dan ayat 22 dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum.
Ya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadap ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam mereka yang menyerahnya. Jadi membunuh orang dengan sengaja, dengan pelan-pelan membunuh orang itu kejam sekali itu ya, nggak boleh lah. Ya, jadi jangan dilakukan. Tadi saya setuju dengan Pak Budi, ada solusi alternatif yang boleh diberikan bagi mereka. Gitu loh, yang bisa untuk membantu mereka untuk memperpanjang hidupnya gitu ya, menghilangkan rasa sakit. Kalau memang saya nggak mau kesakitan terus bunuh saja saya, daripada kesakitan dikekal, nggak boleh lah gitu. Ya Midal ya, jangan kayak gitu kau, kayak gitu kau. Enggak lah, Aku pikir terima kasih. Enggak, pertanyaannya unik sekali. Siapa tahu dia mau kayak gitu, jangan kayak. Ada rencana kali. Lagi bahas sih tongkrongan gitu, ada teman nanya kan, karena sementara belajar teologi juga, ditanya tapi ya karena takut salah, cuman ya simpelnya saya bilang ya nggak boleh, namanya bunuh orang ya salah. Iya. Jadi saya penasaran, jadi pandangan yang lebih luas tentang itu dari kakak-kakak dan bapak-bapak ini itu. Yang membunuh ayam pun kalau nggak ada tujuannya nggak boleh. Nggak bisa. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.